Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, kita akan memasuki materi perkuliahan mengenai pengenalan program Python. Nah, jadi di sini saya sudah bukakan website resmi dari Python. Di sini kita bisa lihat ya, Python ini kalau kita lihat di tentang Python-nya, bahwa dinyatakan Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang membiarkan kita bekerja dengan lebih cepat dan terintegrasi dengan sistem lebih efektif. Nah, untuk Python sendiri, ini kita bisa download. Jadi versi terbarunya itu adalah versi Python 3.10. Nah, ini Python 39, dia nggak bisa digunakan di Windows 7 atau yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman laptopnya adalah Windows 7 atau yang lebih jauh lagi, maka Python versi 39 atau ke atasnya itu nggak bisa dipakai. Nah, di sini kita bisa download ya yang versi Windows sama versi Mac-nya. Namun nanti untuk di perkuliahan kali ini, karena Python-nya lumayan berat, jadi kita akan pakai Python yang berbasis online. Nanti ada namanya Google Collaboratory atau Google Colab. Sebelum itu, ini adalah contoh apa ya namanya simple arithmetic kalau kita pakai Python. Jadi mungkin kalau teman-teman ingat, seharusnya seingat saya sudah dapat mata kuliah pemrograman komputer ya. Kita main coding-coding. Kalau di pemrograman komputer kita pakai bahasa C++. Di sini, nah ini kita pakainya bahasa Python. Jadi kita bisa akan belajar banyak operasi sama perulangan, percabangan, aritmatika, dan lain-lain. Oke, nah sekarang ini nanti bisa lebih lihat ya. Kalau teman-teman mau download Python-nya di laptopnya masing-masing, nanti saya akan kirimkan modul cara tutorial untuk mendownloadnya di komputer dan settingnya. Karena untuk proses di Python kita perlu ini code editornya atau editor code-nya juga perlu kita pasang. Namun untuk mengakomodir bagi yang laptopnya speknya nggak terlalu tinggi, kita akan pakai yang berbasis online. Jadi nanti untuk ini harus connect internet saat dijalankan. Nah, ini adalah namanya program Google Colab. Jadi, Google memberikan kita notebook yang mana kita bisa mengakses beberapa bahasa pemrograman, salah satunya Python, tanpa harus kita install. Jadi, kita langsung pakai yang ada di komputernya. Itu bisa diakses dari colab.research.google.com. Nanti bisa sambil di ini ya, bisa sambil dicari atau diklik aja linknya di sini. Oke. Nah, pada lembar kerja yang sekarang gitu ya, saya tampilkan ini. Nanti kita akan belajar dasar-dasar pemrograman dengan Python. Jadi kalau kita ingat Python ini, kalau kita pakai di Google Colab, kita nggak perlu install apa-apa. Ini kita namanya ada Google Colab, atau kita bisa pakai namanya Sandbox. Atau kita install Python, bisa download dari tadi, python.org. Di dalamnya nanti udah ada package people sama ininya untuk ngetik-ngetik datanya. Nah, cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam installannya. Nanti bisa dilihat di file modul yang akan saya share. Yang ketiga, untuk installnya kita bisa pakai Miniconda, di mana ini dia adalah command line interface, atau kita juga bisa pakai Anaconda. Nah, ini sistemnya graphical user interface, bisa diinstal Spider, Visual Studio Code, dan lain-lain. Nah, macam-macam. Untuk di Python, kita perlu namanya editor dan working space. Jadi kita bisa pakai ini yang ada dari Python-nya langsung, atau kita bisa pakai Visual Studio, atau kita download namanya Jupyter Notebook. Karena ini ribet, agak banyak, jadi saya memutuskan untuk perkuliahan ini kita pakainya berbasis online aja, yaitu kita pakai di Google Colab. Nah, di Python sebenarnya perintahnya sangat sederhana. Kalau kemarin di C++ ada kayak kita C in, C out gitu ya. Kalau di sini basisnya pemrogramannya dikatakan mudah karena dia mirip-mirip pakai bahasa Inggris. Misalnya ini
adalah kita mau menampilkan tulisan hello world-nya di layar, maka dia perintahnya adalah print ini hello. Ini kalau di Google Collapse kita ketik datanya di sini. Jadi ini ya, yang pertama nanti kita perlu dilihat ini ada tulisan connect. Ini ada connect, ini klik connect. Ini untuk apa? Dia kalau kita klik nanti Google-nya akan mengalokasikan media penyimpanannya, RAM-nya dan ininya. Jadi dia RAM sama disk. Nih ini masih bisa. Lihat ya, dia connected to Python 3 Google Compute-nya bla bla bla. Nah, ini kalau kita mau nambahkan baris, ini ada di sebelah atas ada code sama teks. Code ini untuk kita ngeklik data, teks ini untuk kita bikin teks-teks. Jadi misalnya kalau di tampilan ini yang bagian dasar-dasar pemrograman ini dia bagiannya teks. Kalau yang bawah ini untuk namanya kode. Nah, ini kalau kita mau running kita cukup klik yang tanda run aja. Oke, ini boleh run anyway. Nah, nanti muncul hello. Ini misalnya saya hapus dulu nih. Nah, dia kalau kita running muncul. Jadi ini outputnya di sini ya versinya. Kalau dulu kan kita di C++ dia kayak muncul lagi ada tampilan lembar output. Nah, ini langsung muncul di bawah sini. Alright. Sekarang kita masuk bertahap ke bagian pemrogramannya. Nah, di sini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama kita akan lihat program sederhana dulu. Gimana ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita mengenal fungsi print, tanda kurung buka, tanda kutip, kalimat satu baris, fungsi beberapa tanda kutip, dan tanda kurung tutup. Nah, jadi yang pertama itu perintah yang harus kita pahami adalah print. Print ini untuk menampilkan output. Lalu kodenya adalah kalau udah terbiasa dengan R ya, jadi dia pakai buka kurung, jadi ini print buka kurung. Nah, ini kalau saya tambahkan, saya misalnya mau tambah code baru, ini saya klik code di atas ya. Dia akan menambahkan code baru. Nah, ini saya bisa klik. Misalnya saya klik print, nah nanti dia akan muncul ininya, kemudian buka kurung. Nah, diingat untuk sifatnya kalau dia kalimat yang bukan angka, kita harus kasih tanda petik 2 kali, misalnya nama gitu ya. Nah, ini kalau mau kita jalankan, mau kita lihat outputnya, kita klik running aja. Nah, ini berarti yang bawah adalah tampilan hasilnya. Nah, kalau yang di atas berarti kita akan menampilkan tulisan hello world dan goodbye. Nah, di sini jadi print ini adalah perintah untuk menampilkan output atau luaran. Kurung buka ini adalah fungsi wajib yang harus ada agar dia bisa memisahkan mana yang perintah dan mana luaran yang ingin ditampilkan. Tanda kutip atau tanda petik untuk untuk menampilkan luaran yang berupa tulisan. Nah, ini kita kalau klik di satu baris, nanti dia akan muncul dalam baris yang sama. Ini satu baris ya, kelihatan. Misalnya sekarang kita mau coba kalau ini saya enter ke bawah. Apa yang akan terjadi? Nah, kelihatan ya, kalau dia nggak saya bikin satu baris, maka akan terjadi yang namanya error. Nih. Error karena apa? Karena ini dia apa nih namanya? Nggak pas, dia harus dalam satu baris. Ini saya ganti, saya naikkan lagi. Nah, saya running, dia jalan. Nah, hal yang sama kita bisa cetak nih. Misalnya, ini cetak kalimat, oke ini saya naik. Nah, ini berarti kita mau tampilkan hello Python. Petik 1, petik 2 hasilnya mirip. Jadi kita bisa pilih petik 1 atau ini tanda petik ganda atau ini petik tunggal. Jadi bebas, yang penting kita harus konsisten. Kalau dibuka petik 1, diakhiri petik 1. Kalau dibuka petik 2, diakhiri petik 2.
Oke, nah ini saya akan jadikan tugas gitu ya. Ini, oke, kok dia nggak mau? Nah ini ya, kalau saya mau ganti, ini saya bikin tugas 1. Ini teman-teman buat kodenya nanti di bawah. Ini saya kasih kode gini ya. Nah, ini silahkan diketik kodenya di sini. Nah, ini kalau saya ada tulisan, ada tanda pagar dan warnanya hijau, artinya dia adalah komentar dan tidak akan muncul di hasil. Ini ya. Nah, tulis kodenya di sini dari yang tugas 1 ini. Dibikin kodenya. Nah, ini kan kalau saya running, belum ada datanya. Jadi silahkan kerjakan ini tugas satunya. Nanti ada banyak ya, ini yang bagian 1. Kemudian kita mau mengenal namanya formatting dengan special karakter. Nah, jadi mirip di C++ ada karakter khusus. Misalnya ini slash itu artinya karakter spesial atau escaping nature. Jadi kalau ada ini tanda slash itu, nanti dia akan escape. Slash n itu enter, slash aja escaping karakter. Kalau print buka kurung nggak ada isinya, berarti kita mau gambarkan garis kosong. Dan perlu diperhatikan nggak boleh ada perintah dalam 2 baris. Jadi kalau mau kayak gini, printnya harus di enter ke bawah. Dia nggak bisa kalau di baris yang sama. Nah, misalnya yang pertama kita akan coba print seketika langit menjadi gelap. Dan ini ya ada slash n. Kemudian ini ada yang kosong. Ini ada slash n. Hasilnya bagaimana? Kita running. Nah, ini ya dia ke bawah. Karena slash n itu enter. Terus print ini dia nggak memprint apa-apa atau baris kosong. Jadi kita kayak model enter biasa udah muncul. Ini ibu memasak di dapur dan kakak menyapu di halaman. Nah, dia jadi ke enter ya karena ada ini. Atau misalnya kalau cuma ada tanda escape terus seru. Ini hasilnya gimana? Ini ya kelihatan. Dia mau tampilkan tanda petik itu buat ini ya. Nah, harusnya kedua dia nggak kebaca jadi data. Kalau gini dia jadi kebaca jadi data. Kita lihat kalau yang kedua print-nya. Nah, ini lihat tampilnya ini. Slash. Apa? Ini lihat ya, ini salah satu aja yang tampil karena yang satunya ini dianggap sebagai escaping nature. Yang kedua, misalnya kalau dipisahkan ini di running, ini dia mengatakan halo. Kenapa dia dikasih tanda slash? Karena tadi harusnya kan kalau tanda petik ini kita buat mendeteksi itu dia bentuknya kalimat perintahnya atau yang akan ditampilkan itu berupa kalimat. Kalau kita bikin gini, lihat ya, ini saya bikin code baru. Kalau versi awal, sorry. Ini misalnya nggak pakai slash, kita misalnya mau tampilkan halonya ini ada tulisan petiknya gitu ya, bisa atau enggak. Nah, kalau nggak ada slashnya, maka dia akan error. Jadi kalau kita mau tampilkan sesuatu yang ada tampilan ininya, tanda petik di outputnya seperti ini, maka kita pakai karakter escaping ini. Jadi dikasih tanda slash biar dia terbaca gitu. Atau misalnya kalau kita mau kasih tulisan dipisahkan dengan koma, ini juga bisa.
Lihat ya, ini. Jadi kalau misalnya dipisah koma, kita harus mulai lagi tanda petiknya. Tapi kalau nggak dipisah, let me make like this. Nah, ini ya, nggak dipisah. Saya nggak kasih koma, cuman gini. Ini akan, nah, dia muncul kepisah-pisah gini. Ini akan kelihatan nanti perbedaannya kalau kita udah belajar input dan output. Kemudian ini lihat my name is, Python, print Monty Python. Ini kelihatan ya. Kalau komanya, kalau dia di luar tanda petik ini, dia tidak akan tampil. Jadi dia cuma memisahkan my name is Python, Monty Python. Nah, lalu ada lagi perintah n sama dengan bla 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 untuk meletakkan argumen setelah argumen pertama. Contoh, kita lihat my name is, Python, dikasih kode n. Baru print Python. Nah ini ya, my name is Python, Monty Python. Ini apa? Kalau kita nggak ada n-nya, lihat ya, ini kalau nggak ada n-nya, tadi ini misalnya kita hapus, biar teman-teman lihat perbedaannya. Nah, dia jadi error ya, nggak bisa. Jadi kita harus ketikkan ininya. Misalnya ini, my name is, n-nya ada tanda petik, Monty Python. Nah, lihat, my name is, dilihat nih di n-nya, pemisahnya mau pakai apa? Kalau tadi pemisahnya kita tanda spasi aja. Kalau ini misalnya tanda pagar. Nah, berarti misalnya namanya kita masih kosong gitu. Selanjutnya ada menu set. Set ini digunakan untuk memisahkan antar argumen dengan string kosong atau karakter lain. Misalnya ini lihat, my name is Monty Python. Set ini nih apa pemisahnya? Kalau kita bikin spasi, nanti dia jadinya bentuknya spasi. Like this. Saya tulis ya. Nah, misalnya ini cuman kayak gini aja. Kita kasih spasi 1, kita running. Nah, jadinya my name is Monty Python. Dia dipisahkan spasi. Kalau ini dipisahkan tanda strip. Oke, ini ada contekannya sedikit. Nanti silahkan dilihat. Ini saya hapus. Alright. Ini saya running. Ingat ya, jadi ini tugas 1 bagian 2-nya bikin sintaksnya yang ini. Nah, ini saya kasih tanda. Tadi semoga nih bisa lah, kalau mau dilihat harus perhatiin video, berarti kalau menyontek biar jadi dengerin juga videonya. Buatlah program dengan hasil berikut. Nah, ini hasilnya harus kayak gini ya. Oke, tadi ini ya untuk kita tampilkan sintaksnya. Kalau kita running akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini juga sama programming essential tadi dipisahkan oleh tanda bintang masing-masingnya lalu diakhiri tanda titik 3. Jadi di step ini separator ya sebenarnya dipisahkan oleh bintang diakhiri oleh tanda titik 3. Ini tugas bagian 3-nya. Ini bikin code untuk ini write your code bagian 3 ya. Kemudian ada literals, tadi literalsnya untuk ini kita mau tahu tipe datanya apa. Misalnya ini kapan 2-nya dibaca sebagai angka, kapan dibaca sebagai huruf. Jadi kalau ada tanda petik dia pasti dibaca sebagai bukan angka. Jadi ini kalau kita cek tipe datanya adalah str atau string.
Kalau dia nggak pakai petik, maka dia tipe datanya int atau integer. Dia dibaca sebagai numerik. Sama juga, kita harus perhatikan kapan kita pakai integer, kapan kita pakai float. Nah, jadi kalau dia cuma 5, dia namanya adalah integer. Tapi kalau misalnya kita kasih koma, maka dia akan menjadi float. Ya. Kemudian, nih lihat ada penulisan float dan integer. Nih, kita bisa lihat ini. Kalau float itu dipisahkan dengan titik, bukan koma. Cara penulisan float itu bisa ada 4 cara. Yang pertama lihat nih ya, 4,0 ditulis lengkap. Atau kalau depannya 0, kita bisa langsung aja tulis titik 4. Dibacanya 0,4. Kemudian ini ada yang ini 4 titik, bacanya 4,0. Jadi sama-sama yang atas. Iya. Kemudian ada bentuk scientific 3E08 ini artinya AA kali ini. Nah, ini juga kalau kita running nanti dia akan muncul datanya sama. Nah, ini ya, ini contohnya kalau kita mau running, dia akan muncul seperti apa. Lihat nih, 3E pangkat 09, jadi lebih ringkas bentuk scientificnya. Kalau dia negatif, berarti pangkatnya nanti akan negatif mengikuti lah pokoknya. Kemudian dari menu string, ini ya, kita lihat apa yang bisa kita jalankan. Ini sama, kita mau tuliskan nih, kapan kita datanya mau pakai ini, kapan yang ini. Lihat ya, I'm not one C. Jadi ingat, kalimat kalau dia diapi tanda petik, dia terbacanya bukan numerik, melainkan terbaca sebagai kata-kata. Kalau string kosong juga jadi punya nilai string. Nah ini, kalau tanda kosong dia juga sebenarnya string. Lalu ada namanya boolean, operator benar salah, logika benar salah. Kalau satu benar, nol salah. Misalnya ini print, ini ya kita true false. Nah ini print true, nanti muncul true. Print 3 besar dari 0, ternyata dia true. Apakah 0 besar dari 3, dia false. Nah ini known. Nah, ini known, kalau kita klik, dia nggak menampilkan apa-apa di outputnya. Sorry, tapi nggak muncul apa-apa, tapi muncul tulisan known. Nah, sekarang lihat saya punya program ini, tampilannya itu mau kayak yang di bawah, yang di bagian lab. Nah, ini saya kalau running, munculnya hasilnya gini ya, sama I'm not learning Python. Sekarang tugasnya adalah buat output ini dalam satu line. Biar outputnya tetap gini, tapi sintaksnya cuma boleh satu baris. Silahkan dikerjakan, nanti tugas 4-nya. Ini tadi ya, kalau terkait komen, ini kita kalau dia hijau gini semua, yang ini tuh nggak akan muncul, yang tulisan hijau-hijau, karena dia cuma komentar. Yang nggak hijau, lihat ini A sama dengan 2, seconds-nya 3600, number of second. Lalu dilihat, kita cuma minta print itu adalah hours, terus A. Yang seconds-nya malah dia nggak muncul, 3600 detiknya. Belum muncul ya. Kecuali kalau diminta ini. Nah, ini ada print second in hours. Kalau kita hapus, ini ya, lalu kita running. Nah, dia jadi muncul. Jadi, semoga terlihat ya perbedaan. Oke, segitu dulu untuk yang pertemuan ini.
Nantinya kita akan belajar lebih banyak lagi tentang penggunaan Python. Baiklah, sekian untuk pertemuan hari ini. Silahkan dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.